Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Akunnya NPM 2751021. Di sini saya akan mereview sedikit tentang materi pertemuan 6 manajemen risiko. Untuk teori memudahkan pemahaman dan analisis terhadap risiko, kita bisa memetakan atau mengelompokkan risiko-risiko. Salah satu cara untuk mengelompokkan risiko adalah dengan melihat tipe-tipe risiko. Berikut ini menunjukkan bahwa risiko bisa dikelompokkan ke dalam dua tipe risiko menurut Hanafi tahun 2009. Risiko terbagi menjadi dua, yaitu risiko murni dan spekulatif. Lalu, risiko bisa dikelompokkan ke dalam risiko murni dan risiko spekulatif dengan penjelasan sebagai berikut ini. Yang pertama, risiko murni atau pure risk adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada, atau bisa disebut risiko yang tidak sengaja. Contohnya seperti gempa bumi, kecelakaan, kebakaran, dan semacamnya. Yang kedua adalah risiko spekulatif. Risiko spekulatif yaitu di mana terdapat kemungkinan kerugian dan juga keuntungan, atau bisa juga disebut risiko yang disengaja. Contohnya adalah risiko bisnis, seperti mengalami kerugian, hutang piutang, perdagangan berjangka, atau perjudian, dan lain-lain. Next, di samping kategorisasi murni dan spekulatif, risiko juga bisa dibedakan antara risiko yang dinamis dan statis. Risiko statis biasanya berupa kondisi alam yang tidak dapat diubah. Risiko dinamis sendiri muncul dari perubahan kondisi tertentu. Contohnya seperti perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi, dan lain-lain. Nah, pengertian dari risiko terbagi menjadi subjektif dan objektif. Risiko objektif adalah risiko yang ditarik berdasarkan pada observasi parameter yang objektif. Contohnya, tingkat mortalitas ayam broiler untuk usia panen 35 hari adalah sebesar 10%. Untuk risiko subjektif sendiri adalah risiko yang ditarik berdasarkan persepsi seseorang. Contohnya, tingkat keparahan serangan hama pada tanaman padi. Dalam manajemen pengelolaan risiko, terdapat beberapa jenis risiko menurut Harwood et al. Tahun 1999, yaitu yang pertama, risiko produksi. Risiko produksi adalah risiko yang terkait dengan fluktuasi produksi yang mempengaruhi penerimaan usaha tani atau on-farm, disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan suhu, hama, dan penyakit, penggunaan input, serta kesalahan teknis usaha tani. Jadi, risiko untuk on-farm ini seperti kesalahan teknis, penggunaan peralatan, dan lain-lain. Yang kedua adalah risiko harga atau risiko pasar. Risiko harga dapat disebabkan oleh perubahan harga produk atau harga input yang digunakan. Risiko ini muncul ketika proses produksi sudah berjalan. Yang ketiga ada risiko keuangan atau kredit. Risiko keuangan merupakan dampak yang ditimbulkan oleh cara petani dalam mengelola atau memanajemen keuangannya. Yang selanjutnya adalah risiko kelembagaan. Risiko kelembagaan merupakan risiko yang timbul akibat adanya perubahan aturan atau kebijakan yang mempengaruhi aktivitas usaha tani agribisnis. Nah, untuk risiko kelembagaan ini biasanya dia berkaitan dengan instansi pemerintahan. Risiko manusia. Risiko ini disebabkan oleh tingkah laku manusia dalam melakukan proses produksi. Sumber daya manusia perlu diperhatikan untuk menghasilkan output optimal. Jadi, moral manusia dapat menjadi risiko ketika menimbulkan kerugian. Sekian review singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.